Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dalam masa-masa pemulihan dan pandemi, setiap Tuhan memimpin kita kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita tidak dalam satu ruangan, tapi kita berada di dalam kesatuan kasih Kristus. Mari kita menyembah Tuhan, nyanyi dan bersorak. Yesus
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Engkau senantiasa terus menolong kami, Engkau senantiasa terus ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan saat ini, pagi hari ini, kami bersama-sama mulai ibadah kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memimpin kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, siapkan kami untuk melayani Engkau, siapkan hati kami untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, Allah Bapa sumber kurnia, NP 13. Kita akan terus memuji Tuhan dengan nyanyian kurnia yang indah penuh berkat, NP 118. Ku
1, 2. Saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja kita dan untuk gereja-gereja yang sudah Tuhan izinkan ada di seluruh dunia ini. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi corona. Mari kita memuji Tuhan kembali bersamamu Bapa. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Yohan. Segala kemuliaan hormat bagi-Mu Tuhan, Kaulah kami yang besar, Kaulah kami yang mulia, Kaulah kami yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama berdoa untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami.
Kami mau menyerahkan gereja kami terkasih, gereja kami tercinta, gereja Baptis Efrata. Bila Tuhan akan menolong di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Meskipun di dalam masa-masa sulit seperti ini, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah tidak akan meninggalkan gerejamu. Engkau sendiri yang akan terus menolong gereja ini untuk terus berkembang, menjangkau banyak jiwa, dan lebih lagi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pendeta kami, untuk gembala sidang kami, pendeta Sen Anwar bersama keluarga. Biarlah Tuhan juga akan memberkati, memberikan hikmat, manfaat untuk boleh menjadi gembala yang baik buat kami semuanya. Kami menyerahkan biarlah kuasa Kudus-Mu senantiasa memenuhi kehidupannya, sehingga setiap apa yang Dia sampaikan kepada kami bolehlah terus menolong kami untuk bertumbuh di dalam kerohanian kami, semakin dewasa dan semakin lebih lagi mengenal Engkau. Apapun yang dibutuhkannya, apapun yang diperlukannya, biarlah Tuhan yang akan mencukupkan, dan Tuhan terus senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan untuk boleh menolong gereja Baptis Efrata. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam masa-masa kesulitan, dalam segala problema dan pergumulan mereka. Bila Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa, sehingga mereka terus hanya berharap dan berserah kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi saat ini kami teringat kepada saudari kami terkasih Ibu Lisa yang sedang sakit. Biarlah Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan, sehingga boleh kembali beraktivitas, dan Engkau sendiri akan memberikan kekuatan kepada suami dan keluarganya untuk boleh menolong di dalam perawatannya. Kami serahkan setiap dokter dan obat-obatan yang Tuhan pakai untuk boleh menolong Ibu Lisa untuk sembuh. Kami juga menyerahkan saudara kami yang lainnya yang mungkin saat ini juga sedang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Bila Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa untuk rencana hasil gereja Baptis Efrata yang akan dilaksanakan minggu depan. Bila Tuhan akan berkati menolong persiapan-persiapannya, Tuhan berkati. Setiap guru sekolah minggu yang ambil bagian, Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak yang ikut dalam sekolah minggu, meskipun mereka ada di rumah, tetapi mereka dengan giat dan semangat, mereka dengan antusias boleh mengikuti shield dalam 3 hari ini. Dan kami rindu ada jiwa-jiwa baru dimenangkan melalui sekolah minggu. Kami rindu ada orang-orang yang mengenal Yesus melalui sekolah minggu. Kami serahkan semuanya kepada kuasa-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap panitia perancang yang Tuhan berkati di gereja ini. Biarlah Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh terus bekerja untuk bergandengan tangan, mengembangkan pelayanan Tuhan, mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa juga untuk setiap kegiatan gereja ini yang harus kami lakukan di rumah, baik itu jam doa ataupun ibadah ataupun sekolah minggu. Bila Tuhan akan berkati, tolong setiap jemaat supaya mereka tetap setia, meskipun di rumah mereka tetap dengan sungguh-sungguh beribadah dan memuliakan nama. Kami berdoa juga untuk cabang kami yang ada di Bengkulu. Biarlah Tuhan juga akan berkati bersama dengan gembala sidangnya Pendeta Hermanu. Biarlah Tuhan akan memberkati dan menolong supaya mereka juga terus bertumbuh di dalam kasih Kristus, baik secara kualitas maupun kuantitas, mencukupi segala kebutuhan mereka dan menolong jemaat untuk terus teguh beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia ini yang Tuhan izinkan ada. Kami percaya Tuhan memakai gereja-gereja ini untuk boleh menjadi berkat dan damai sejahtera di mana Tuhan tempatkan mereka, terkhusus di masa-masa yang sulit seperti ini. Biarlah kami gereja-gereja Tuhan boleh menjadi salon berkat, boleh menyatakan kasih kami kepada sekitar kami dengan apapun yang bisa kami lakukan, baik melalui daya, dana maupun doa kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menyatakan Yesus di dalam kehidupan kami, dan semakin banyak orang melihat kasih Kristus nyata dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami masalah COVID-19 seperti negara-negara lain. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat dunia ini, terkhusus buat bangsa Indonesia. Dengan adanya pandemi ini, kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa. Kami tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kami percaya dan yakin Tuhan akan bekerja tepat pada waktunya. Tuhan akan memberkati setiap medis, baik itu para perawat, para dokter yang ada di garis depan. Biarlah Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka, memberkati keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan, supaya mereka terus dengan penuh pengharapan kepada Engkau, meyakini bahwa
Orang-orang yang mereka kasih yang sedang bertugas, Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap TNI, Polri maupun pemerintah yang juga terus mendorong masyarakat untuk hidup dalam new normal ini. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Biarlah Engkau sendiri akan menolong supaya mereka dengan sabar boleh memberikan arahan-arahan kepada setiap masyarakat. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat supaya mereka punya kesadaran tinggi untuk mentaati setiap protokol yang ada, sehingga mereka boleh menjaga diri mereka sendiri, menjaga masyarakat mereka, menjaga keluarga mereka untuk hidup sehat. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Apapun yang dibutuhkan bangsa dan negara ini untuk masalah ini, Bapak, biarlah Tuhan akan mencukupkan dan memenuhi. Perekonomian bangsa dan negara kami pun Tuhan akan kembali bangkitkan, Tuhan akan kembali pulihkan, sehingga banyak orang kembali boleh bekerja, kembali boleh mendapatkan pendapatan dengan era new normal ini. Dan kami serahkan semua ke Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini seruan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya duta firman akan disampaikan oleh hambanya Pendekasian Anwar Wijaya dengan tema rahasia keberhasilan hidup. 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kasih Besar MP 126. Oh, penuh
pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi ini kita kembali beribadah pada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Meskipun kita masih berjauhan, meskipun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan pagi ini, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami berjauhan, tapi biarlah kasih Tuhan yang mempersatukan hati kami, menghangatkan hati kami, dan kami merasakan hadirat Tuhan yang senantiasa menyentuh hati kami. Terima kasih Bapa. Kami percayakan saat penyampaian firman Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Tuhan pagi ini berjudul Rahasia Keberhasilan Hidup. Setiap orang tentunya ingin berhasil di dalam kehidupannya. Tetapi seringkali begitu banyak cara yang harus dilakukan. Terkadang ada cara-cara yang tidak halal atau cara-cara yang salah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan rahasia untuk kita berhasil di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Rasul Paulus adalah seorang Yahudi. Dia dari sekte Farisi yang begitu giat menganiaya umat Tuhan dan berupaya menghambat laju kekristenan. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, saat hendak menganiaya umat Kristen, Yesus menjumpainya dan menjamah hatinya. Itu diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Nanti sudah bisa baca, ya. Sejak peristiwa itu, kehidupan Rasul Paulus mengalami satu perubahan secara drastis, atau boleh dikatakan secara radikal. Dari seorang penganiaya menjadi pengikut Kristus. Dari seorang yang beringas menjadi seorang yang lemah lembut. Itulah Rasul Paulus. Kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus adalah Rasul Kristus yang luar biasa. Mengapa demikian? Setidaknya saudara, kalau saya boleh simpulkan, ada 4 P sebagai alasannya. Yang pertama, P yang pertama, Paulus adalah seorang profesional yang cakap dalam panggilan pelayanan. Profesionalismenya disertai pendidikan yang mumpuni dan praktek keagamaan yang saleh. Ragam pergumulan, penderitaan, penolakan, bahkan alasan dapat membuat ia bersungut-sungut. Tetapi dialah yang selalu memberi nasihat agar bersukacita di dalam segala hal. Itulah Rasul Paulus. Jadi P yang pertama adalah profesional. Yang kedua, P-nya adalah proaktif. Rasul Paulus adalah seorang yang proaktif dalam menunaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Cukup banyak gereja yang dirintisnya serta berada dalam naungan penggembalaannya waktu itu. Dan dia sangat peka dalam memonitor pergerakan ajaran sesat dan segera memberi respon untuk membantah ajaran sesat yang telah menyusup ke dalam gereja Tuhan. Sehingga sungguh saudara, dia begitu proaktif. Segala cara dengan cepat
dia kendalikan. P yang ketiga, dia adalah seorang yang produktif. Dalam Alkitab Perjanjian Baru sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, jadi begitu banyak yang harus dia tulis dan itu menjadi firman Tuhan. Nah, yang keempat saudara, personalnya atau kepribadiannya memancarkan kemuliaan Allah. Dari seorang yang beringas, Paulus menjadi seorang yang lemah lembut. Paulus adalah seorang yang menjaga kekudusan, hidup dalam roh, dan bergantung mutlak kepada kuasa Allah. Kepribadiannya dikagumi banyak orang. Bahkan jemaat menyebutnya bak seorang malaikat Allah. Dikatakan dalam Galatia 4 ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Itulah yang dikatakan di dalam Galatia 4 ayat yang ke-14. Singkatnya saudara, Rasul Paulus adalah seorang petanding yang sukses dalam pertandingan kehidupan ini. Apakah rahasia keberhasilan Rasul Paulus dalam memenangkan pertandingan kehidupan ini? Mari kita menemukan rahasianya dalam 1 Korintus 15 ayat ke-10 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama saudara, yang pertama adalah kasih karunia yang dikatakan dalam ayat yang ke-10 bagian A. Kasih karunia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu karis. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru dituliskan sebanyak 155 kali. Arti dari kata karis adalah anugerah atau pemberian atau kemurahan hati. Dan secara umum ada dua gagasan yang ditekankan dari kata karis ini. Yang pertama, pemberian atau karunia yang diterima secara cuma-cuma oleh seorang yang pada dasarnya sebenarnya tidak layak untuk diterimanya. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah anugerah. Sebenarnya kita semua tidak layak untuk menerima itu semua. Tapi karena anugerah, kita diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Yang kedua, bagaimana kita melihat kata karisma ini diberikan atau dikatakan kemampuan atau karisma yang diberikan dari Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita bisa lihat dari 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Nah saudara, inilah yang dikatakan bagaimana karisma itu yang diberikan dari Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita membangun, kita melengkapi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam ayat ini Paulus mendata manfaat kasih karunia di dalam hubungan meraih kesuksesan hidup yang sejati. Kasih karunia memampukan kita untuk mensyukuri apa yang telah diraih. Kita mencermati frasa atau kata di dalam ayat 10 bagian dikatakan, sebagaimana aku ada sekarang. Hal ini bukan mengacu kepada sikap berpuas diri atau mandek di dalam berprestasi, melainkan memiliki rasa cukup dalam hati atau bersyukur atas apa yang sudah diraih dan dikerjakan. Paulus bukan manusia yang berprestasi ala kadarnya, tetapi dia adalah seorang yang terus menggapai prestasi untuk kemuliaan Tuhan. Dia
ingin mencapai prestasi sampai puncaknya, yaitu kemuliaan Tuhan. Kasih karunia memampukan kita meraih kesuksesan, bukan sia-sia dalam tindakan. Pengertian ungkapan tidak sia-sia dalam ayat ini sebagaimana penegasan bahwa kasih karunia Allah dalam ayat ini sebagai penegasan bahwa kasih karunia Allah sebagai satu jaminan bahwa apa yang kita kerjakan akan mendatangkan kesuksesan. Dalam realitas kehidupan ini, banyak orang yang kita anggap sukses, tetapi ternyata mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kita beranggapan bahwa mereka sukses, tetapi mereka menganggap hidupnya gagal total. Mereka memperoleh materi dan segala kekayaan, tetapi tidak bisa menikmatinya. Mereka mendapatkan posisi, tetapi mereka tidak berfungsi. Setiap kita harus mengetahui bahwa manusia membutuhkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Dia, manusia tidak dapat berbuat apa-apa dan hidupnya akan menjadi sia-sia. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus untuk memperhatikan secara seksama, saudara. Dalam Yohanes 15 ayat 5-6, bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes, inilah yang terjadi. Ketika kita tidak bersama dengan Kristus, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa. Atau dengan kata lain, kehidupan kita menjadi sia-sia. Yang kedua, saudara. Yang kedua, rahasia untuk hidup sukses adalah kerja keras. Ayat 10 bagian B. Paulus sangat menyadari bahwa kesuksesan yang diraihnya karena kasih karunia Allah. Namun untuk mewujudkan kesuksesan itu haruslah dibarengi dengan kerja keras. Sukses itu tergantung dari diri kita sendiri. Tidak tergantung pada keluarga, lingkungan, diploma, dan lain sebagainya. Semua itu tergantung kerja keras saudara dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan sukses juga bukan semata karena gelar, keahlian, atau kekuatan finansial. Kita bisa melihat orang yang tidak bergelar, namun mereka bisa meraih satu kesuksesan. Setelah diselidiki, rupanya faktor penentu keberhasilannya adalah kerja keras. Lihatlah, Rasul Paulus bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Kata mereka semua di dalam ayat ini menunjuk kepada semua Rasul Kristus dan pelayanan Kristus yang ada pada saat itu. Rasul Paulus bekerja selama 17 tahun, baru kemudian mendapat pengakuan dari gereja pusat di Yerusalem. Bayangkan saudara, 17 tahun itu bukan waktu yang singkat. Benarlah bahwa orang yang mendapat kasih karunia sepatutnya lebih rajin dari orang-orang dunia ini. Bagaimana dengan kita semua? Yang dikatakan kita mempunyai kasih karunia. Apakah kita sedang giat untuk melayani Tuhan? Atau kita sedang menjauh dari Tuhan? Atau dengan alasan saat ini sedang merwabah virus corona, sehingga kita berkata, aku gak melayani karena begitu banyak halangan, rintangan, terlebih alasan karena corona yang menakutkan, sehingga kita lari dari pelayanan atau kita menjauh dari Tuhan. Mari saudara, kita tetap bekerja keras di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ketiga, saudara, yang ketiga yang menjadi rahasia keberhasilan hidup adalah kerendahan hati. Di dalam ayat 10 bagian C,
Kerendah hatian Rasul Paulus tercermin dari pernyataan sebagai berikut. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pribadi yang beroleh kasih karunia Allah tidak layak untuk menyombongkan diri atas kesuksesan yang telah diraihnya. Ia menyadari bahwa kesuksesan itu terwujud pada dasarnya karena kasih karunia Allah, bukan karena dirinya. Ada dua hal yang penting dalam bagian ini. Mengapa hal ini menjadi satu prioritas? Mengapa kerendahan hati itu menjadi bagian penting dalam menggapai suatu kesuksesan? Yang pertama, saudara, kerendahan hati menolong seseorang untuk tidak terjatuh pada saat berada di puncak kesuksesan. Sukses selalu bagaikan pedang bermata dua. Dia mendorong orang untuk naik ke tangga sukses yang lebih tinggi, tetapi bisa juga mendorong, bahkan menjeratnya terperosok ke tempat yang lebih dalam atau merupakan kehancuran di dalam kehidupan. Inilah dimensi yang harus diperhatikan secara seksama di dalam dinamika kehidupan kita, khususnya di dalam kepemimpinan. Ada bahaya yang selalu mengintai di balik setiap kesuksesan. Sebab itu kita perlu waspada. Tetaplah rendah hati. Sekalipun kita sudah sukses, sekalipun kita sudah berhasil, namun semua itu bukan karena kuat dan gagah kita. Semua itu hanya oleh karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi ini Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita siap untuk sukses dan beroleh keberhasilan hidup? Atau kita sedang mandek saat ini? Mari saudara, kita masuk ke dalam tangga kesuksesan kita. Milikilah 3K sebagai rahasia yang telah diungkapkan dalam ayat ini, yaitu kasih karunia, kerja keras, dan kerendahan hati. Berpeganglah senantiasa kepada hal tersebut. Maka percayalah, keberhasilan hidup akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus sudah membuktikan dalam kehidupannya. Dan kita bisa lihat bagaimana dia tetap konsisten bersama dengan Tuhan. Pagi ini saudara, kita lakukan 3K ini, dan kita melihat dan kita berpengalaman dengan Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana kehidupan kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus yang sudah diubahkan, dia sudah menjadi anak Tuhan yang berhasil. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh meneladani setiap hal yang sudah dia lakukan. Ajar kami untuk kami menyadari bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk bekerja keras. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, sehingga sungguh kami melihat karya-karya Allah di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami semakin melihat bagaimana Allah bekerja. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih kalau pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan. Sehingga sungguh kami memiliki keberhasilan hidup. Di tengah-tengah situasi kondisi yang begitu sulit, tapi kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, kami menyadari kasih karunia Allah, dan ajar kami terus bekerja keras, dan biarlah kami tetap rendah hati untuk kami memperoleh satu kesuksesan dalam kehidupan ini. Ajar kami berharap hanya kepada Engkau. Ajar kami terus bersabar di dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah, Juru Selamat kami yang hidup, yang menyertai kehidupan kami. Di akhir ibadah ini, kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah kasih karunia Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang melingkupi kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.